validitas ya. Percaya sama Bapak kalau cuma didengerin lupa. Lebih baik dicatat. Kalau Bapak dulu caranya klik apa saya catat. Kemudian nanti di rumah saya praktekkan. Kita pertama akan menggunakan rumus uji validitas produk momen. Pak, expert judgment-nya saya enggak ajarkan itu, karena itu bukan statistik. Ambil contoh di sini ada teman-teman membuat satu instrumen dan instrumen itu ada 10 butir. Ya, saya tahu ya instrumen ya, saya harus jelaskan ya. Jadi ada 10 butir instrumen, kemudian instrumen itu kalian uji cobakan kepada 20 orang. Jadi maksudnya ini adalah instrumen nomor 1, soal nomor 2, 3, 4, sampai seterusnya. Apakah instrumen yang kalian buat, oh ya, angka-angka ini menunjukkan skala Likert. Jadi setuju, sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Asumsikan saya menggunakan 4 skala Likert. Jadi 1 itu sangat tidak setuju. Jadi kalau siswa menjawab sangat tidak setuju, jawab poinnya 1. 2 tidak setuju, 3 setuju, 4 sangat setuju. Jadi jangan bingung maksudnya 1, 2, 3, 4 itu apa, adalah ini ya, sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sebagainya. Ada yang menggunakan 5 skala, silakan. Saya lebih suka pakai 4. Kemudian untuk melakukan uji validitas adalah semua datanya diblok. Semua datanya diblok dari pojok kiri, ya tapi yang nomor nggak usah ya. Dari pojok kiri sampai kanan bawah, sampai di total. Kita copy, pindahkan ke SPSS. Intinya itu, silakan dipindahkan dulu ke SPSS. Ya, intinya dipindahkan ke SPSS datanya tadi. Jadi scoringnya dipindahkan, total ada 10, kemudian yang ini adalah totalnya. Saya buktikan ya, ini adalah totalnya. Maksudnya jumlah dari ini sampai ke sini. Totalnya ada 24. Kita masuk ke variable view untuk memudahkan. Bisa teman-teman ubah menjadi item 1 dan seterusnya, tapi kelamaan saya biarin aja ya. Nanti teman-teman ubah sendiri. Total. Yang paling penting adalah di akhir. Jadi item maksudnya item 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang ini adalah total. Bisa dipahami ya, maksudnya bisa dipahami. Item 1 sampai total. Kalau yang titik 2-nya mau dihilangi silakan. Kita akan melakukan uji namanya uji validitas. Uji validitas itu apa saja yang harus diklik? Klik analyze, kemudian correlate, bivariate. Ada di Excel-nya, sudah Bapak tuliskan. Jadi klik analyze, correlate, bivariate. Analyze, correlate, bivariate. Diklik. Coba dulu, sudah sampai muncul. Analyze, correlate, bivariate. Siapa yang mau ngecek? Pindahkan semuanya ke sebelah kanan. Semuanya dipindahkan ke sebelah kanan. Semuanya dipindahkan sebelah kanan. Sudah, saya lupa di sini. Ini enggak, bootstrap enggak, udah. Pokoknya intinya pindahkan saja ke sebelah kanan. Kemudian kalau sudah tinggal diklik oke. Dan akan muncul data angka-angka yang wow. Ya, akan muncul angka-angka seperti ini. Biar lebih mudah, pindahkan saja ke Excel. Saya lebih suka pindah ke Excel. Tambah begini lebih mudah. Saya ulangi lagi, di copy, pindahkan ke Excel, tapi paste-nya paste sebagai gambar. Ya, jadi tampilannya tidak berubah. Nggak bisa pakai gambar. Sudah berhasil sampai ke Excel? Ada yang belum? Ulangi ya, pastenya sebagai gambar. Klik kanan, paste spesial. Oh, paste spesial. Paste picture. Oke. Sudah berhasil di sini ya? Ya. Oke. Senang saya kalau ada Y. Tandanya.
Oke, langkah selanjutnya adalah teman-teman membuat tabel tersendiri. Di sebelahnya ditulisin item 1, item 2, dan seterusnya. Tapi karena saya males, saya copy saja. Saya juga mau copy. Ya, karena saya males. Oke, intinya dibuat tabel seperti ini. Nanti aja nggak apa-apa. Atau ya sudah ya. Kemudian cara menganalisisnya adalah perhatikan di Pearson correlation. Pearson correlation. Jadi perhatikan Pearson correlation, kemudian yang paling pojoknya. Jadi berarti kalau yang ini adalah yang ini, Pearson yang ini berarti adalah yang ini. Sini. Jadi kalau ini 0,379 misal 0,379 0,265 hemat waktu saya skip aja. Sudah, ini bisa dipahami dapatnya dari mana? Dapatnya dari Pearson correlation ya, sebelah kanan 379 265 225 berarti ini 0,6 iya 0,63 terus ini 0,544 dan seterusnya. Ya. Sampai di sini ada yang terlewat? Ada. Kemudian buka di bagian tab latihan dan sekarang kita akan bandingkan dengan yang namanya R-tabel. R-tabelnya sudah Bapak siapkan, saya taruhkan di situ. Bahannya apa coba? R-tabel. Perhatikan di sini tadi ada 20 orang. Kita asumsikan diujinya ke 20 orang. Cari di sini angka N20. N20 ini 0,444. 0,444. Dan ini datar aja. Jadi ini Pearson R dihitung biasanya lebih mudah seperti ini, R hitung, R tabel. Maksudnya apa? R hitung itu ya dari ini hasilnya, R tabel itu berdasarkan dari tabel yang ini. Jadi karena 20 orang jadi 4. Kalau diujinya ke 30 orang berarti berubah, jadi 3,61 dan seterusnya. R tabel seperti itu. Sudah ya? Jadi kalau diujikan ke 50 orang, berapa R tabelnya? 2779 ya, ini ya. Ya. Dengan taraf signifikansi 5%. Untuk mengetahui apakah instrumen kita itu valid atau tidak, Bapak kasih penjelasannya di bawah. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka item soal angket tersebut valid. Jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka item tersebut tidak valid. Oke, contoh. Ini sama ini gedean mana? R hitung sama R tabel gedean mana? R tabel. Valid atau enggak jadinya? Karena R hitung lebih kecil dari R tabel, makanya instrumen ini tidak valid. Kasihan, tidak valid. Jadi instrumen ini tidak mampu mengukur apa yang harusnya dia ukur. Iya, Bapak juga cuma ngelarang angka kok. Hasilnya nggak valid. Kalau ini, yang bawahnya valid nggak? Tidak valid juga. Ini valid nggak? Tidak. Kalau kebetulan tidak valid semua. Saya ambil contoh yang VAR 5. VAR 5 Pearsonnya adalah 0,544. VAR 5 0,544. Standarnya adalah 0,444. Valid nggak? Valid. Kenapa? Karena R itu lebih besar dari R. Apa yang terjadi kalau instrumen ini tidak valid? Pilihannya adalah kalian buat ulang atau kalian hapus butir instrumen itu.
Masalahnya kadang di situ. Jadi kan instrumen itu biasanya ada pertanyaannya ada banyak. Sudah pernah lihat instrumen itu seperti apa? Belum. Belum pernah lihat? Udah. Itu di pause aja. Validitas. Ingat, kalau instrumen itu butirnya tidak valid, maka ya mau nggak mau dihapus. Tantangannya kadang di sini. Makanya bagaimana membuat satu butir instrumen biar bisa valid? Tanyakan ke expert judgment, biar hasilnya bagus. Bagi kita mungkin instrumen itu sudah bagus, tapi ternyata kalau kita tanya ke expert judgment, oh mas mbak ini perlu diperbaiki. Biar nanti ketika di statistik hasilnya valid. Ya, seperti itu. Nah, ambil contoh ini data punya kakak tingkat kalian. Ini nggak usah ditiru, bapak hanya tunjukkan saja. Saya sudah pindahkan datanya. Ini nggak usah diikuti ya, ini cuma bacaan. Gimana? Nah, kejelasan itu memang tidak mudah, tapi bisa. Oke. Jadi bagaimana cara mengukurnya? Analyze, Correlate, terus bivariate, terus bagaimana? Dipindahin ke kanan. Pindahkan ke kanan. Terus? Oke. Ya, kita lihat punya kakak tingkat kalian. Nah, kalau memang dia benar-benar hasilnya bagus, mau diuji oleh siapapun hasilnya tetap akan bagus. Itu yang namanya reliable. Mau diuji siapapun nggak ada masalah. Selanjutnya, validitas oke ya, sudah selesai. Kita akan masuk ke uji selanjutnya yang dinamakan uji reliabilitas. Reliabilitas adalah uji keajegan. Ingat, mau dipakai siapapun, mau diuji kapanpun, hasilnya tetap akan sama. Langkahnya adalah scale reliability analysis. Ya, kita akan buka di SPSS. Ini siapa ya? Oke, ini data yang pertama kita tadi ada 10. Bapak cuma datanya ngarang. Apa tadi? Scale. Terus ini ya, reliability analysis. Perhatikan, ini agak beda dengan validitas. Kalau validitas tadi semuanya dipindah, kalau reliabilitasnya dipindah itu semua kecuali total. Total nggak dipindahkan. Ya. Yang dipindahkan adalah semua butirnya kecuali total. Total nggak diikutkan. Kita diskriminasi, dia nggak usah ikut. Kemudian dipindahkannya ke bagian item ya. Kemudian yang ini lagi. Kalau sudah dipindahkan, klik statistik. Ke sini. Lalu centang ini. Scale if item deleted. Totalnya tuh. Ini aja yang dicentang. Scale if item deleted. Scale if. Ulangi lagi, klik statistik, pindahkan semua ke kanan kecuali totalnya. Kemudian statistik centang scale if item deleted. Kemudian tinggal modelnya adalah alpha, biarin aja. Klik. Oke, sudah muncul hasilnya. Yang kita lihat adalah di bagian sini. Cronbach alpanya adalah 0,81. Apa maksudnya? Nah, saya pindahkan ke Excel. Bapaknya dipedain. Cronbach. Ini penjelasannya.
Jika nilai Cronbach apa lebih besar dari 0,600, maka kuesioner atau angka dinyatakan reliable atau konsisten. Jika di bawah 0,60, maka kuesioner dinyatakan tidak reliable atau tidak konsisten. Berapa ini? 0,081. Reliable enggak? Reliable enggak? Sangat tidak reliable. Ya, karena jauh sekali. Kok bisa ya? Saya juga cuma ngarang. Gitu ya. Oke, ya kurang lebih seperti itu. Ya, kita hanya melihatnya dari ini saja. Ada yang menggunakan standar 0,6, ada yang menggunakan standar 0,7, ada yang 0,75, 0,8, silakan. Kalau Bapak lebih suka 0,6 aja, biar nggak usah tinggi-tinggi. Sayangnya di sini kata-kata kalian itu kok coba main-main. Ya, sayangnya dia coba main-main. Kita lihat ya hasilnya bagaimana. Bapak melakukan uji semalam sampai bingung ini gimana hasilnya. Ternyata saya ketemu ada masalah. Ya. Oke, kita sudah di validitas dan kita sudah masuk ke reliabilitas. Selanjutnya kita akan melakukan uji yang namanya uji normalitas. Jadi mengerjakan skripsi itu deg-degannya banyak. Tapi percaya sama teman, ketika kita berhasil menguji kemudian valid itu rasanya enak banget. Langsung habis itu makan habis banyak. Ya, enak banget. Tapi kalau nggak berhasil itu stres luar biasa. Tapi tenang aja, walaupun datanya stres, Bapak akan ajarkan, walaupun datanya nggak beres, Bapak ajarkan bagaimana caranya biar jadi beres. Sebenarnya kalau kalian mau bayar orang ini mahal sekali. Sekarang kalau sudah validitas reliabilitas sudah, kita akan masuk ke uji selanjutnya, namanya uji normalitas. Tolong tadi yang bagian kakak kalian jangan di-share kemana-mana ya. Itu nanti menjatuhkan nama baik seseorang. Gak tahu? Oh iya, kan ada logonya. Gak usah. Jadi untuk uji reliabilitas, tadi ya. Uji normalitas kita akan masuk menggunakan datanya. Anggaplah ada satu penelitian, judulnya penelitian tentang minat belajar dan hasil belajar. Ketika dijumlahkan data dari siswa itu ada dua data. Ini maksudnya siswa nomor 1 skornya ini, siswa nomor 2 skornya ini, dan seterusnya. Bapak akan pindahkan ke ini ya. Jadi yang sebelah kiri adalah minat belajar, dan ini adalah hasil. Ini salah, bukan. Mana itu tadi? Ini. Minat belajar. Apa satu ini tadi? Hasil belajar. Untuk menguji normalitas gampang. Caranya adalah klik regression, linear, save unstandardized, terus lanjut ke kanan. Oke, kita mulai satu-satu. Analyze, regression, terus linear. Pindahkan ke dependent ke independent, sudah. Kemudian apa tadi? Saya ada dua lupa nggak apa ya? Save unstandardized. Save, klik save. Centang unstandardized, tapi yang di residualnya. Residual unstandardized. Kemudian kalau sudah di continue, di oke. Gak apa-apa, biarin aja dia muncul angka-angka aneh. Kita fokus saja kembali ke data SPSS-nya. Muncul data baru res 1. Ini ya. Nah, ini akan kita uji normalitasnya. Yaitu klik analyze. Apa ini? Analyze legacy dialog one sample KS. Analyze
non parametric test, legasi dialog, satu sampel KS, ada satu kelewatan. Non parametric test, intinya cari ini, satu sampel KS, one sampel KS. Mungkin beda menunya, nggak apa-apa. Yang penting yang dicari one sampel KS-nya. Kemudian yang kita pindahkan adalah yang residual. Pindahkan residual. Sudah, ini nggak usah, option nggak usah. Ya udah, residualnya saja kemudian di oke. Nah, ya sudah. Ada nggak penjelasannya ya? Oh, Bapak lupa maksudnya. Jadi untuk data berdistribusi normal atau data sesuai dengan kurva yang tadi saya contohkan, itu kalau nilai asim sig2 Taylor-nya ini asim sig2 Taylor-nya ini lebih besar dari 0,05. 0, saya memastikan lagi. Yang tutorial di internet sebenarnya, teman tinggal ikuti saja. Jadi jika datanya itu jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Kita lihat signifikansi 2 ini nilainya berapa? 0,2. Signifikansi adalah 0,200. 0,200. Standarnya adalah standar 0,0. Jadi ini lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar, makanya lebih besar. data berdistribusi lumayan, data berdistribusi aman, berarti ya. Jadi di bagian sini aman. Kita bisa sudah selesai. Tahap ini selesai. Yang penting ini, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Nah, sekarang kalau ketemu dengan kasus yang pahit, sekarang kita ketemu kasus yang pahit. Ternyata data kalian tidak berdistribusi normal. Apa ya? Ada apa? Contoh ya. Ulangi lagi tadi bagaimana analyze-nya? Analyze. Belum, ada kelewatan. Regression. Linear. Terus? pindah. Saya pindahkan dulu, balikan dulu. Ambil contoh ya. Oke. Kembali lagi ke sini. Tadi untuk tesnya analyze, non parametric test, terus Konsep. regresi atau what? Ya, langsung silakan, sama aja. Yang dipindahkan adalah unstandardized. Oke. Kita lihat asim 2 sig ini berapa skornya? Kurang dari 0,01. atau kurang dari 0,0. Artinya apa? Datanya tidak berdistribusi normal. Satu masalah baru. Ya, karena datanya tidak berdistribusi normal. Kalau sudah seperti ini, biasanya yang bisa dilakukan adalah kita menghilangkan orang-orang yang membuat datanya menjadi tidak normal. Jadi kalau ibaratnya dalam organisasi, kalau ada orang-orang yang justru ngacau, buang. Daripada malah mengacaukan organisasi. Ibaratnya kayak gitu. Sama. Jadi kalau di sini kalau datanya ada yang ngacau, kita harus buang orang itu. Jadi biar tidak mengacaukan yang lain-lainnya. Perhatikan, data yang kacau di mana? Perhatikan. Coba cek. Yang kacau. 150. Kenapa? Lihat ya. Yang lainnya 60-an, 70-an, ini dia 5. Yang ini 70, 90, yang ini 150. Kok bisa terjadi? Sangat bisa. Biasanya siswanya ngawur, males ngisinya. Males lagi capek, isinya A semua, isinya B semua, setuju semua. Nah, itu datanya tidak normal.
Malah dulu Bapak pernah dikerjain, dia bukannya lembah jawabnya itu bukan diisi, itu malah digambarin. Jadi ya itu mungkin terjadi. Jadi kalian jangan kaget. Kalau ketemu data kayak gitu jangan dimasukkan. Itu data pasti nggak normal. Itu malah akan mengacaukan semuanya. Ya. Ini yang nggak normal ini. Kemudian ya, iya kelihatan ya. Ya kalau kayak gini mah enak. Datanya jelas kelihatan. Tapi kalau datanya tipis-tipis, misal 51, misal ini 50, kan susah juga. Kalau ini Bapak sengaja melihatkannya kelihatan jelas, jadinya biar mudah. Untuk menentukannya bagaimana? Untuk menentukan orang-orang yang bisa kita buang adalah saya bicara nih. Oh iya. Nah, saya juga lupa. Lupa enggak? Nah ini explore, plot, normality, histogram. Ini ya, kalau besok data kalian ternyata nggak normal, ikuti cara ini. Analyze, descriptive statistik, kemudian explore. Pindahkan semuanya ke sebelah kanan di bagian dependent list semua. Kemudian klik plot, normality, histogram. Klik plot, normality dan histogram. Oke, continue dan kita akan lihat kalau orang biasanya kalau teman-teman ada yang suka trading biasanya ada kayak gini, candlestick. Ya, ini ya. Jadi muncul tampilan aneh-aneh kayak gini enggak? Enggak, biasanya Bapak senang melihat yang ini. Perhatikan. Jadi teman-temannya itu normal ada di sini semua. Teman-teman di sini semua. Tapi ada dua orang yang ngaco. Nomor 5 dan nomor 12. Perhatikan, sama nggak? Sama, pasti sama. Iya, udah disetting sedemikian rupa. Oke, yang dihilangkan adalah nomor 5 dan nomor 12. Betul? Ya. Kalau ini dihilangkan, datanya akan menjadi normal. Harus normal. Kalau nggak normal nanti kalian harus pakai uji namanya uji parametrik. Kalau uji non parametrik itu akan tambah ribet lagi. Saya sarankan datanya harus normal. Tapi kalau datanya ternyata nggak normal, kalian paksakan jadi normal dengan mengubah angkanya, percaya sama Bapak, selanjutnya bakal kacau semua. Jadi lebih baik di awal itu datanya normal, bagus, jadi ketika dianalisis selanjutnya itu hasilnya juga bagus. Daripada pura-pura di bagian sini datanya nggak normal, kalian ngomong normal kayak tadi, itu nanti ketika dianalisis selanjutnya itu pasti akan jadi kacau. Oke, sama. Kita hilangkan yang ini, kita hilangkan ya, biar cepat aja ya. Jadi apa? Regression linear. Oke, analyze non parametric test. Ya, perhatikan di sini signifikansi totalnya sekarang menjadi 0,2. Artinya lebih besar dari 0,05. Artinya datanya udah ya begitu. Kalau ada orang yang nggak normal, buang saja.